Shalom saudara dan kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Pasti luar biasa dalam Tuhan, amin. Kita mulai ibadah kita, di mana kita memperingati kenaikan Tuhan kita. Dia telah naik ke surga untuk umat-umatnya. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau sama-sama bersyukur, kita mau sama-sama masuk dalam penyembahan dan pujian. Mari sebelum kita mulai, kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Yesus. Sungguh Tuhan, kami melihat betapa ajaib Kau Bapa. Engkau telah mati di kayu salib, dan Kau bangkit, dan Kau naik ke surga. Bahkan Kau berikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh mulia Tuhan setiap perbuatan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus, kami mau memuji-Mu ya Bapa. Lebih dalam lagi Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan berupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan kita mau bersama-sama masuk dalam penyembahan yang pribadi. Kita mau fokus untuk menyembah Tuhan. Kita mau berikan segala hidup kita untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sungguh mulia Engkau Yesus. Bagi Yesus
Engkau satu-satunya Raja di atas segala Raja. Maka dari itu Tuhan kami sangat bersyukur karena kami memiliki Raja seperti-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, siapa memuji Tuhan, amin. Saya undang Bapak Ibu, saudara terkasih, kita mau bertepuk tangan walaupun cuma di rumah, kita mau semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya, kita angkat satu pujian hari ini, kurasa bahagia. Hari ini kita mau bersuka karena hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Haleluya, mari kita sama-sama bertepuk tangan. Hari ini hari yang telah dijamin Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijamin
Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus.
Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Mari sama-sama kita akan memperkatakan Mazmur 91. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Kurabasaka yaralabata sikaralabasangka yaralamasi. Bapa, hambamu berdoa buat jemaat Tuhan yang hari ini beribadah kepadamu, yang telah siap mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap jemaat dimanapun mereka berada di rumah-rumah mereka. Dan hambamu, lidah bibir mulut hambamu urapi secara khusus untuk menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengar dan hambamu yang menyampaikan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Perikopnya adalah tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak di kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Pertanyaannya, saudara, apakah tanda-tanda dan mujizat-mujizat masih terjadi di zaman now, di hari-hari ini? Saya mau katakan ya, masih terjadi. Saya berani katakan masih terjadi dan akan terus terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun sebagian orang meragukan dan bahkan tidak percaya lagi akan hal tersebut, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu siapakah yang akan dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang heran? Saudaraku, apakah hanya para rasul atau murid-murid Tuhan yang hidup pada zaman dulu 2000 tahun yang lalu? Saudaraku, tidak. Bukan itu saja. Lalu siapakah itu? Saudaraku, adalah setiap orang, termasuk saya dan saudara, yang dipenuhi Roh Kudus di hari Pentakosta yang baru kita peringati hari Minggu kemarin, minggu lalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pentakosta pertama di Yerusalem 2000 tahun yang lalu, saudaraku, banyak orang atau murid-murid Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Dan orang-orang atau murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus banyak melakukan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, di era Pentakosta yang kedua, kira-kira 100 tahun yang lalu, saudaraku, di Azusa Street, saudara, orang-orang pada waktu itu juga dipenuhi Roh Kudus. Dan Tuhan pakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang heran dan ajaib. Sehingga banyak orang yang bertobat. Banyak orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan sekarang saudara, kita memasuki hari-hari atau zaman Pentakosta yang ketiga. Saudaraku yang percaya katakan amin. Saudaraku, orang-orang zaman now di era Pentakosta yang ketiga, yaitu saya dan saudara yang dipenuhi Roh Kudus, kita semualah yang akan dipakai untuk menyatakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran. Saya dan saudara akan berdoa buat orang sakit dan orang sakit sembuh. Berdoa untuk mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan setan pergi dari kehidupan siapapun yang dirasuk roh jahat. Melepaskan orang-orang yang terikat. Haleluya, haleluya. Saya dan saudara yang percaya katakan bersama amin. Saudaraku, lalu sebagai orang percaya apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita siapkan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah percaya dan jangan bimbang. Sekali lagi, yang pertama, percaya dan jangan bimbang. Yakobus 1 ayat 6-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikianlah, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudaraku, jangan bimbang, jangan tidak percaya, jangan ragu. Sebab kalau saudara dan saya bimbang, ragu, tidak akan pernah mendapatkan sesuatu apapun dari Tuhan. Katakan amin, saudara. Yang kedua, saudaraku, terima janji Tuhan, terima Roh Kudus. Yang kedua, terima janji Tuhan, terima Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 yang adalah janji Tuhan sebelum dia naik ke surga kepada murid-muridnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, terimalah janji Tuhan. Terimalah Roh Kudus. Supaya saya dan saudara dipakai Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Beritakan amanat agung Tuhan Yesus. Beritakan amanat agung Tuhan Yesus. Saudaraku, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beritakan Injil. Setelah kita percaya, terima, jangan tidak ragu, lalu kemudian menerima janji Tuhan yaitu Roh Kudus. Beritakan Injil, beritakan amanat agung kepada semua orang, supaya banyak orang bertobat dan penuaian yang besar di Pentakosta ketika ini terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ayo saudara, kita semua jadi alat Tuhan untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang heran dan ajaib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pesan Tuhan untuk jemaat GPI Cawan dan Kecapi. Saya percaya kita semua telah diberkati Tuhan dan untuk menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami percaya, kita semua percaya, kita siap untuk masuk dalam penuaian yang terbesar. Yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih diberi kesempatan untuk semeja sehidangan dengan Engkau, untuk menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. Urapi kami semua, berikan kami hati dan pikiran dan seluruh aspek kehidupan kami yang berkenan di hadapan Tuhan untuk menerima perjamuan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Angkat dan pegang roti di atas tangan kananmu dan di atas kepalamu. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan pada saat minggu hari ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan tinggi di atas kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Sikaralaba ralama sakaralaba yaralaba sikyaralaba. Kiralama takaralaba, kami percaya Tuhan, tidak bimbang. Goralama sikaralaba, kami mau Tuhan, Roh Kudus penuhi kami. Goralaba sikaralaba ralaba, kami mau Tuhan jadi alat untuk memberitakan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada setiap orang Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Oh, kami percaya Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami. Jemaat semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipakai Tuhan menjadi alat yang heran dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, persekutuan kami dengan Engkau semakin intim, semakin erat dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, dan kami percaya Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan mujizat. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan terima mujizat Tuhan. Haleluya. Amin. Angkat dan buka dua tanganmu.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat GBI Cawan dan Kecapi, sekarang pulang dan terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, menuntun, membimbing, mengurapimu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, dan kita boleh hidup bersama Dia kekal selama-lamanya. Yang telah percaya dan diberkati berlimpah-limpah untuk menjadi berkat, mari berkata bersama-sama, amin.